Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar. 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 Allahumma ajirna minan nar as-salimin. Allahumma anta salam wa minka salam, ilaika ya'udu salam, alayna rabbana bisalam, wa inna al-jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ilahi ya Rabbi ya Rabbana ya Ma'bud, subhanallah. Subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallahil azim wa bihamdil karim da'iman abada. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah rabbil alamin ala kulli hali wa fi kulli hali wa bi ni'matin. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la haula wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما استوى على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد رضا ولك الحمد إذا رضيت أنا دائما أبدا. اللهم صل على حبيب الرحمن عدد ما يكون وما قد كان. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا يرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اللهم جملنا بالعافية والسلامة واخذنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من النار السالمين وادخلنا الجنة بسلام آمنين وقنا شر الظالمين فانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب سلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا المشائخنا ولأصحابنا ولأحبابنا ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبلنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين آمين اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. دعواهم فيها سبحانك اللهم أنتم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله على
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana wa iyyakum bi anwaril Qur'an. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina Muhammadinil Mustafa sayyidil aqwan alladzi unzila alaihi al-furqan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, para jamaah Masjid Agung Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikromo, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dan pandangan rahmat serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama mari selalu kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini kembali memberikan kesehatan, kesempatan, serta anugerah taufik dan hidayahnya, sehingga bersama-sama kita kembali seusai menjalankan salat zuhur secara berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian rutin kita, pembahasan ilmu tafsir Al-Quran. Tentunya kita berharap kepada Allah apa yang kita kerjakan ini tercatat sebagai amal ibadah yang diterima di sisi Allah, yang dengannya kita mendapatkan keridhaan dari Allah di dunia serta mendapatkan keridhaan dari Allah di negeri akhirat yang dilambangkannya dengan surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah dan para pendengar dimanapun berada, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita yang di mana ayat yang akan kita baca pada siang hari ini adalah surat Ali Imran, meneruskan pada ayat yang ke-196. Ayat ini masih mempunyai keterkaitan yang kuat, yang erat dengan ayat sebelumnya. Sekedar mengulang sedikit, yang mana pada pertemuan yang lalu kita membaca kemuliaan dan anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang yang disebut dengan istilah ulul albab, orang-orang yang memiliki kecerdasan di dalam menggunakan akalnya, yang tepat dalam penggunaan, yaitu mengetahui dengan akal tersebut keagungan Allah, maksud tujuan utama disyariatkannya dan serta diciptakan dirinya di dalam kehidupan dunia, yang tidak lain adalah untuk menghambakan diri kepada Allah secara totalitas, yang kemudian dengan pengagungannya dia berdoa meminta kepada Allah, maka tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan. Dan spesialnya pengabulan dari Allah tidak seperti hamba-hamba yang lain. Pengabulan dari Allah secara cepat dan juga diberikan lebih dari apa yang mereka minta. Dikabulkan oleh Allah, serta Allah juga langsung menjanjikan surga bagi mereka yang sifatnya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata kenikmatan surga, tidak pernah didengar oleh telinga, dan bahkan tak pernah terlintas di hati manusia.
Kenikmatan yang bagaimanapun besarnya, pikiran, upaya kita untuk mencerna kenikmatan tersebut, maka apa yang kita bayangkan lebih besar lagi, apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang yang bertakwa di negeri akhirat kelak, yang Allah firmankan di dalam surat As-Sajdah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Sesekali tidak akan pernah mengetahui seorang pun apa yang telah disembunyikan, disiapkan oleh Tuhan mereka dari kenikmatan-kenikmatan yang menyejukkan mata mereka di akhirat kelak. Dengan besarnya dan dengan agungnya kenikmatan surga, biasanya metode Al-Quran memang ketika telah menyebutkan kabar gembira untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang memiliki akal cerdas, yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, setelahnya Allah juga menyebutkan sifat orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dan sekaligus nasihat untuk orang-orang yang beriman, jangan sampai terbuai dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Dikarenakan apa yang mereka miliki, sebesar apapun, senikmat apapun, maka di sisi Allah adalah sedikit, di sisi Allah adalah singkat, di sisi hakikatnya adalah bukan sejatinya kenikmatan. Maka apalah daya uang banyak, pangkat tinggi, kekuasaan yang tanpa terbatas, jikalau akhirnya adalah nerakanya Allah, jikalau akhirnya adalah azab yang pedih, jikalau akhirnya selama-lamanya akan dipanggang oleh Allah Subhanahu wa taala di nerakanya, naudzubillah, paling buruknya tempat kembali. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada orang-orang yang beriman lewat firman-Nya di dalam surat Ali Imran ayat 196. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Wahai Rasulullah, wahai kekasihku Nabi Muhammad, jangan sekali-kali yaghurrannaka, memperdayamu. Apa yang memperdayamu? Taqallubul ladzina kafaru, kebebasan yang dimiliki oleh orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah fil bilad, di dalam satu negeri, di dalam satu negara. Mata'un qalil, kenapa tidak boleh terpedaya dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang kafir? Karena yang dimiliki oleh mereka mata'un qalil, kesenangan yang sementara. Tsumma ma'wahum jahannam, sudah sementara, maka juga akhir dari kenikmatan yang mereka rasakan. Tsumma, kemudian ma'wahum, tempat kembali mereka jahannam, api neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, yang merupakan seburuk-buruknya tempat bersinggah. Lakinnal ladzina taqau, akan tetapi orang-orang yang bertakwa Rabbahum, kepada Tuhannya, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, bagi mereka adalah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, yang mereka kekal di dalamnya, nuzulan min indillah, sebagai balasan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma indallahi khairul lil abrar, dan apa yang ada di sisi Allah ada lebih baik untuk orang-orang yang berbuat baik. Inilah daripada terjemahan dari ayat yang kita baca tafsirnya. Pertama, secara singkat, Allah memulai peringatan kepada kita yang beriman, la yaghurrannaka, dengan kata
khitab ataupun mengajak bicara kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, wahai kekasihku, jangan sekali-kali apa yang dimiliki berupa kebebasan, harta yang berlimpah, kekuasaan yang tinggi yang dimiliki oleh orang kafir itu memperdayamu, membuat engkau terbuai, membuat engkau menginginkan apa yang seperti mereka miliki. Maka ini jadi pertanyaan. Ini adalah peringatan Allah untuk kita sebagai umat Nabi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan peringatan ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Walaupun disebut di sini adalah al-murad al-khitab lin nabi wal murad minhu ghairahu. Perkataan atau peringatan kepada Nabi dengan kata ka, yaitu kamu wahai Rasulullah, tetapi perintahnya kepada kita seluruh sebagai umatnya, dikarenakan mempunyai makna yang tersirat bagaimanapun kedudukan seorang hamba, bahkan seorang nabi pun jikalau dia telah mencapai derajat yang tinggi dalam ibadah, kecintaan Allah terlimpah kepadanya, maka semakin tinggi daripada kedudukan kita, pencapaian kita dari beribadah kepada Allah, maka jangan sekali-kali dianggap remeh berupa kesenangan, berupa terbuai dengan orang-orang kafir terhadap apa yang mereka miliki. Artinya sampai manapun derajat kita, maka hati-hati selalu jangan sampai kita memandang apa yang dimiliki oleh orang-orang yang kafir, yang dimiliki oleh orang-orang yang kafir membuat kita terbuai. Dikarenakan ketika pandangan kita kepada apa yang dimiliki oleh orang-orang kafir itu adalah pandangan yang nyaman, pandangan yang suka, pandangan cinta, maka bisa jadi menyeret orang tersebut untuk mengikuti apa yang mereka lakukan dan juga terbuai sebagaimana apa yang mereka alami, dan menyeret seorang untuk meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus tahu hakikat yang dimiliki oleh orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah. Walaupun mereka sekarang yang kita baca di media sosial menguasai bank dunia, politik mereka kuasai, kemudian kekuasaan yang tak terbatas, pergerakan mereka yang mengatur negara yang besar, maka janganlah sesekali kita menganggap hal tersebut sesuatu yang besar. Harus kita anggap sesuatu itu adalah sementara, tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena bagaimanapun apa yang mereka miliki di dunia, maka tidak ada gunanya. Kenapa? Dikarenakan ujung dari akhir kehidupan mereka api neraka jahanam. Sebagaimana di dalam Sahih Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hakikat kehidupan kepada kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di hari kiamat Allah akan mendatangkan orang yang paling kaya, yang paling nyaman kehidupannya selama hidup di dunia, tidak pernah sekalipun merasakan sumpek, tidak pernah merasakan susah, tidak pernah merasakan tidak nyaman di dunia. Harta mereka miliki, jabatan mereka miliki, segala macam mereka, dan tidak pernah merasakan ketidaknyamanan. Maka didatangkan orang tersebut di hari kiamat, sayang seribu sayang, ternyata orang tersebut adalah orang yang bukan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena dia tidak beriman, ya sudah, Allah memerintahkan malaikat mencatat orang tersebut termasuk penghuni api neraka yang kekal. Tetapi sebelum dia dimasukkan ke dalam neraka, Allah katakan kepada malaikat, coba tes dulu, masukkan jarinya kemudian keluarkan lagi. Lalu setelah itu Allah ingin bertanya, dimasukkan jarinya,
Dikeluarkan lagi oleh malaikat, ditanya oleh Allah hamba tersebut, ya abdi, wahai hambaku, kira-kira pernahkah engkau merasakan kenikmatan walaupun sejenak di dunia? Ini orang yang seumur hidupnya nikmat terus, tidak ada kesumpakan, tidak ada ketidaknyamanan. Langsung dia menjawab, ya Rabbi, wahai Tuhanku, demi engkau tidak pernah walaupun sejenak sedikit apapun kami merasakan kenyamanan, kenikmatan selama di dunia. Artinya apa? Apa yang mereka pernah alami berupa kenikmatan hilang, bahkan memorinya. Dengan sekedar apa? Sekedar masuk jarinya ke dalam neraka. Jadi kalau kita tahu yang semacam ini, ya apa gunanya? Untuk kita terperdaya, untuk kita iri. Yang iri itu boleh, kata Nabi, siapa? Iri orang yang memiliki harta yang banyak, kemudian dia menggunakan harta tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang boleh diirikan. Orang yang punya harta banyak, fahuwa yunfiqu ana al-laili wa atrafan nahar. Yang dia menginfakkan hartanya, mendekatkan diri dengan hartanya kepada Allah, baik di siang maupun di malam hari. Ini yang perlu dan patut boleh kita irikan. Tapi ketika ada orang yang memiliki harta banyak, kekuasaan yang tinggi, segala macam dia terpenuhi, tapi dia tidak beriman, apa yang harus diirikan? Kepada orang yang akhir hidupnya di dalam api neraka. Tetapi sebaliknya, kata Nabi dalam Sahih Imam Muslim itu, didatangkan orang yang paling miskin, orang yang paling susah hidup di dunia, orang yang paling sempit kehidupannya saat di dunia, tetapi dia dulu di dunia beriman, dia dulu di dunia beramal soleh dengan segala keterbatasannya. Maka ketika dia didatangkan, Allah catat orang tersebut termasuk ahli syurga. Maka kata Allah, sebelum kalian masukkan ke dalam syurga, maka masukkan dulu jarinya, kemudian keluarkan lagi, aku ingin bertanya. Ketika sudah dilakukan oleh apa yang diperintahkan oleh Allah, ditanya oleh Allah orang tersebut, wahai hambaku sayang, apakah engkau pernah di dunia merasakan ketidaknyamanan walaupun sejenak? Setelah jarinya masuk ke dalam syurga, langsung dia menjawab, demi engkau ya Rabbi, wahai Tuhanku, tidaklah pernah sesekali sejenak apapun aku merasakan ketidaknyamanan. Kehidupanku di dunia seluruhnya aman, tentram, nyaman, enak, penuh dengan kenikmatan, walaupun seumur hidupnya tidak pernah merasakan kenikmatan. Maka ini menjadi pelajaran bagaimanapun kehidupan kita, dalam ekonomi, dalam status sosial, dalam rumah tangga dan sebagainya, sepelit ataupun sesukar, susah, banyak problematika kehidupan, maka jangan putus asa. Memang di dunia ini darul ibtila, tempat kita diuji. Yang kemudian kalau kita lulus, insya Allah dapat natijah, hasil yang baik di sisi Allah, dan tidak akan pernah lagi kita merasakan kesusahan, bahkan hilang memori kesusahan dari diri kita. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru bil bilad. Ya sudah, kalau mereka apa yang mereka miliki, ya sudah, mereka tenggelam dengan apa yang mereka miliki. Kita sebagai orang beriman, bukan tujuan kita akhir. Bahkan dihadirkan oleh Imam Baghawi di dalam kitab tafsir ini, bahwa suatu saat Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau masuk di dalam satu tempat yang ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, fa idza Rasul sallallahu alaihi wasallam fi masyrabatin wa innahu la ala asir ma bainahu wa bainahu syai'. Dia melihat Habib Muhammad sedang berbaring, dan beliau terbaring di atas kasur yang terbuat dari daun. Dan antara jasad Nabi yang mulia yang pernah naik ke atas langit dan dengan kasur yang terbuat dari daun, kata kita kasoy, itu tidak ada penghalangnya, yaitu langsung. Artinya ketika kita duduk di pucuk kasur yang terbuat dari daun itu berberkat, maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala melihat keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam
dengan nangis dia ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, ini keadaan. Kata Nabi Muhammad SAW, mayuk, apa yang membuat engkau menangis? Apa yang kau nangis? Ninggu aku keadaan ini. Maka Sayyidina Umar berkata, ya Rasulullah, inna Kisra wa Kaisar fima huma fihi wa anta Rasulullah. Sesungguhnya Raja Kisra, Raja Kaisar, Raja Faris, Raja Rum yang saat itu adalah dua kerajaan yang terbesar. Saat ini dengan kenikmatan mereka, dengan kasur yang empuk, dengan segala macam fasilitas kenyamanan mereka miliki, sedangkan engkau adalah Rasulullah. Harusnya engkau lebih dari mereka, harus nyaman, harus enak, harus engkau yang lebih memiliki fasilitas yang enak. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan pelajaran kepada Sayyidina Umar bin Khattab dan kepada kita sekalian. Apa kata Rasulullah? Ama tarda an takuna lahumud dunya wa lanal akhirah. Apakah engkau tidak reda wahai Umar? Wah, apakah engkau tidak rela, suka wahai Umar, untuk mereka dunia? Ya sudah, ambillah mereka dunia. Kenapa? Karena dunia ini tidak lebih berharga daripada satu sayap nyamuk. Walanal akhirat, tetapi bagi kita adalah akhirat. Bagi kita adalah nikmat akhirat yang kekal, abadi, sarmadi, yang tidak akan pernah hilang. Kalau mereka dunia, paling mereka nikmati setelah mereka sukses mungkin paling cepat 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun mereka sukses. Terus mereka nikmati sampai berapa umurnya? 60? Setelah 60 gigi sudah copot, kulit sudah keriput, ras sudah lemah lagi, lemah badan, tenaga dakatik sudah habis. Walaupun mereka memiliki dunia seluruhnya, tapi terbatas dengan sejenak. Maka inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, mataun qalil. Apa yang dimiliki oleh mereka itu adalah kesenangan. Allah tidak menafikan bahwa mereka itu merasakan kesenangan di dunia, tapi kesenangannya qalil, sementara. Yang arti asli qalil itu adalah sedikit, ya. Lawan dari kafir, kafir banyak. Kalau qalil sedikit, tapi diterjemahkan oleh mayoritas para ulama kita dengan sedikit, artinya sementara. Artinya apa? Sebanyak apapun yang mereka miliki, kalau dunia itu bakal meninggalkan mereka, ya sedikit. Sebesar apapun kenikmatan dunia yang dimiliki oleh orang yang kafir, tapi kalau bakal mereka meninggalkan dunia atau dunia itu meninggalkan mereka, ya disebut dengan sedikit. Kadang-kadang ada orang punya harta banyak, kekuasaan tinggi, rumah bergedong, kendaraan mewah yang kemanapun siap untuk menemani, melayani mereka, tapi harta itu yang meninggalkan mereka. Contohnya orang-orang yang korupsi. Mereka punya harta 20 M. Harta dari mana? Korupsi. Dibekukan oleh KPK. Yang tadinya ada, dibekukan aset-aset mereka sudah. Artinya dunia meninggalkan mereka. Atau lain hal, misal dia masih ada tetap harta dia, aset segala macam, tapi mereka yang meninggal, berarti mereka yang meninggalkan dunia. Jadi kira-kira yang semacam ini nikmat sejati atau nikmat yang semu, yang sementara, yang bukan secara hakikatnya nikmat. Maka dari itu, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, apalah daya, kalaulah mereka disebutkan di sini mataun qalil, kenikmatan kesenangannya sedikit baik, maka sudah menjadi rangsangan bagi kita untuk tidak terpedaya dengan apa yang mereka miliki. Kenapa? Sementara. Tapi yang lebih parah itu harus kita pahami, Allah teruskan, tsumma ma'wahum jahannam. Kata Allah, kemudian setelahnya itu api neraka jahannam. Api neraka jahannam setelahnya itu, na'udzubillah, wa bi'sal mihad, kata Allah. Yang mana api neraka jahannam itu paling buruknya mihad. Mihad itu kalau dalam bahasa Arab arti aslinya al-firash. Firash itu adalah kasur. Jadi artinya kasur itu kira-kira di bawah atau di pucuk? Di bawah. Artinya tempat mereka berpijak, tempat mereka bersandar itu api neraka. Di dalam ayat yang lain selimut mereka yang api neraka. Di dalam ayat yang lain makanan mereka minta makanan tinggi oleh Allah.
Dinjuk makanan apa namanya? Zakum dalam surat Ad-Dukhan. Cak mana bentuk zakum itu? Ka'annaha ru'usus syayatin. Bentuknya kayak kepala setan. Dan dia terbuat setan dari apa? Dari api. Mereka makan. Mereka makan, kata Allah sebutkan, faqatta'a am'a'uhum. Maka terputus-putus segala macam apa yang ada di jero perut. Jangankan zakum itu. Tetes, bocor, misalnya tidak bocor. Kata malaikat, kata para ulama tafsir, misal bocor dari timur sampai barat hancur kalau dunia. Cak mana kalau api neraka itu mereka tegok. Jadi tidak ada lemaknya, tidak ada senangnya. Dan dengan ini tidak harus menjadikan kita terbuai dengan apa yang mereka miliki. Kita sebagai orang yang beriman dikasih banyak harta, kita gunakan untuk ibadah, dekatkan diri kepada Allah. Sekolahkan anak kita agama, didik mereka. Kalau kita dikasih sedikit, kita sabar. Alhamdulillah lebih sedikit pertanyaan Allah kepada kita. Karena setiap orang yang punya harta, min aina tasabahu wa fima anfaqo, ditanya dari mana dan kemana kau gunakan. Tapi wong kafir, maka pertanyaan berat bagi mereka dan mereka pasti masuk dalam surga dan bukan sejenak, bukan sehari, 2 hari, 3 hari. Kalaupun mereka dikatakan sehari masuk neraka sudah menjadi bumerang bagi mereka. Kenapa? Karena orang di neraka katip dengar paling dengarnya wong di neraka setengah hari, tapi sehari di sana berapa tahun? 1000 tahun, berarti setengah dari 1500 paling dengar. Dan paling ringan azab yang diberikan apa dia dalam Sahih Imam Bukhari, dipakikan selop sendal. Tapi sendalnya bukan dari karet, sendalnya bukan dari yang kayak di dunia ini, sendalnya dari api neraka. Yang dalam Sahih Imam Bukhari, mereka pakai sendal, otak mereka melontok kayak kita nak buat kopi. Banyu. Jadi janganlah kita mampir. Ustaz, apakah ada orang yang beriman mampir? Ada. Yang hatinya bawa dosa dan tidak diampuni oleh Allah. Maka jangan sampai kita mampir. Oleh karena kita tidak galak mampir, jangan terbuai dengan apa yang dimiliki oleh orang yang kafir. Dan kita benar-benar jaga diri kita, maka dari itu disebutkan setelahnya, lakinil ladzina taqaw, akan tetapi orang-orang yang bertakwa. Harus kita jadi orang yang semacam ini. Biar dapat apa yang dijanjikan oleh Allah. Lakinil ladzina taqaw, akan tetapi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu artinya asal kata dari wiqayah, menjaga apa yang diridho, apa yang diharamkan oleh Allah. Kita jaga diri, dijagakan diri dari yang diharamkan, dari segala perbuatan dosa. Perbuatan dosa, makanya dosa itu yang paling bahaya bagi kita. Lebih bahaya dari stroke, lebih bahaya dari segala macam bentuk penyakit daripada di dunia. Kenapa? Masuk dalam kubur, ada orang stroke meninggalnya, ada kata cerita di dalam kubur sakit stroke. Kena corona dalam kubur, dah habis, selesai kelar masanya. Tapi kalau ada wong masuk dalam kubur bawa dosa, itu bahaya, menjadikan dia layak untuk masuk neraka. Maka harus kita jaga diri, dan juga di samping itu jaga yang namanya apa yang Allah wajibkan. Misalnya, Ustaz, aku dulu pernah ninggalkan sholat di koko. Ustaz, banyaknya Ustaz 20 tahun aku tidak sholat. Dicicil. Setiap kita sholat lagi. Punya azam tekad untuk mengkodok ya, sampai mana ajal kita datang belum kelar kodok kita, maka insya Allah Allah maafkan, Allah habiskan dengan tekad dan niat yang ada pada diri kita. Lakinil ladzina taqaw, bagi orang-orang yang bertakwa, lahum jannat, bagi mereka surga, bukan sikok surga, banyak surga. Artinya apa? Ketika Allah menyebutkan banyak surga bagi mereka, artinya mereka itu di atas, surganya paling tinggi. Karena kalau orang masuk surga paling tinggi, bisa dia mampir ke bawahnya, bisa ke bawahnya. Dari orang yang masuk surga Firdaus, bisa dia surga bawahnya, Darussalam, surga Jannatul Naim, Jannatul Khulud, bisa dia. Tapi kalau orang yang di bawah, tak baca kucu. Jadi makanya orang yang bertakwa kepada Tuhannya, bagi mereka surga. Banyak yang surga, Ustaz. Iya. Artinya mereka itu di atas surganya. Jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Yang lebih nyaman, enak lagi,
adalah mereka kekal di dalamnya. Kekal di dalamnya. Ini nikmat yang lebih besar, lebih enak, lebih nyaman daripada masuk surga itu sendiri. Seperti riwayat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dari riwayat Sahih Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad menceritakan ahli surga dulu kaget, nikmat, nyaman. Nah, yang lebih nyaman lagi diajak ngomong sama Allah. Ya ahlal jannah, kata Allah, wahai penghuni surga. Kata mereka, labbaika ya Rabbana wa sa'daik, al khairu fi yadaik. Wahai Tuhan kami menyambut panggilanmu, alangkah bahagianya kami mendengar panggilanmu. Kata Allah, hal raditum, apa kalian ridho dengan apa yang aku berikan? Wa ma la narda ya Rabbi wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Cak mana kami tak ridho? Setiap apa yang kami berikan diinjau. Setiap kenikmatan ini luar biasa, tak pernah dijingok oleh mata kami, tak pernah didengar, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah bahkan terlintas di hati kami. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, utikum afdalan min dzalik. Galak tak kira-kira aku nyut yang lebih afdal daripada surga. Apa dia? Ayy syait afdalan min dzalik. Apa dia yang lebih besar daripada surga? Kami sekarang lagi tak habis-habis nikmat di sini. Nak tinjau yang lebih baik. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Aku halalkan, berikan kepada kalian keridhaan dari aku, fala askhatu alaikum ba'dahu abada, dan aku tidak akan pernah lagi murka kepada kalian. Yang kemudian kata Allah, hendaklah kalian di dalam surga nikmat terus dan tidak akan pernah merasakan ketidaknyamanan. Hendaklah kalian muda terus, tidak akan pernah lagi merasa menjadi tua. Nah, jadi wong di dalam surga muda kalau. Jadi yang tua-tua tak katik di surga. Ya. Tapi yang tua dijadikan oleh Allah kembali muda. Seperti umurnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam ketika diangkat ke langit. Umurnya kurang lebih 32 tahun. Yang lebih lagi. Wa antahyaw, hendaklah kalian hidup terus. Fala tamutuna abada, tidak akan pernah lagi kalian meninggal. Nah ini maka kematian itu dihadirkan, dibentukkan seperti kambing, kemudian didatangkan Nabi Yahya didatangkan, maka disembelih kambing kematian itu, simbol kematian oleh Nabi Yahya. Maka Allah katakan apa? Ya ahlal jannah la mauta, wahai penduduk surga, tak kati lagi mati. Wa ya ahlul jannah ahlun nar la mauta, wahai penduduk neraka, tak kati lagi mati. Fa yazdadu ahlul jannah farhan ila farhihim. Maka ahli surga yang tadinya senang, bahagia, nikmat, maka tambah bahagia ketika mendengarkan tak kati lagi kemana. Begitu juga ahli neraka. Wahai ahlul nar, wahai penduduk neraka, la mauta, tidak ada kematian. Fa yazdadu ahlun nar huznan fawqa husnihim. Maka bertambah, mereka bertambah sedih lagi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang diberikan taufik untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Dan mudah-mudahan kita sekalian termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insyaallah dimasukkan di surga yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Maka akhir daripada apa yang Allah firmankan, nuzulan min indillah, adalah balasan dari Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Wa ma indallahi khairul lil abrar, dan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik, lebih sempurna, lebih nikmat untuk orang-orang yang berbuat baik. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi pelangsang bagi kita untuk selalu istiqamah dalam melakukan ibadah, mempersembahkan ibadah terbaik kepada Allah, sehingga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga keistiqomahan kita sampai akhir hayat kita. Dan kita mohon dengan melalui majlis ini, siapa di antara kita yang masih punya dosa diampuni segala dosanya oleh Allah, yang punya aib ditutup segala aibnya, yang punya penyakit diberikan kesembuhan yang sempurna, yang ada hajat dikabulkan segala doanya. Kita minta diberikan umur yang panjang dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan bisa menggunakan apapun yang
Allah fasilitaskan kita berupa harta, kedudukan, jabatan dan seluruh rezeki-rezeki untuk kita bisa menggunakannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika ajal datang kepada kita, malaikat maut menjemput nyawa kita, diwafatkan sekalian kita dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khairi wa anam alaih wafiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaih. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.